Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Bablan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal, warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya yang kita lakukan penertiban dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran irigasi. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV milik warga. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Terjadi laka di lingkungan kami yang tadi tidak kebetulan menimpa anak saya. Om, gimana kondisi anak Om setelah kejadian kemarin? Kondisinya aman, alhamdulillah. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Inilah kondisi kecelakaan usai truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayu Bihi, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Dalam kecelakaan tragis ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sopir tronton yang belum diketahui identitasnya dan 1 korban luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk tronton bermuatan semen hilang kendali, diduga karena rem tak berfungsi. Kondisi jalan menurun hingga laju truk semakin tak terkendali dan menyebabkan tabrakan beruntun. Truk menabrak pejalan kaki Ninengah Rania, 71 tahun. Belum menabrak minibus hingga ringsek. Pejalan kaki dan sopir meninggal dunia. Selanjutnya truk baru berhenti usai menabrak 2 rumah warga. Sopir truk meninggal dunia dan 1 warga lainnya juga dinyatakan meninggal dunia tertimbun material bangunan rumah yang hancur. Overload atas barang-barang maupun overdimensi. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, lurus. Kemudian muatannya juga cukup banyak. Bukan ada 4 yang meninggal dunia, ada yang 1 yang masih kritis ya. Kini polisi telah melakukan olah tempat kejadian untuk menyelidiki kasus laka lantas yang berujung maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan.
Satu unit truk tronton terbakar di ruas tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Kepulan asap terlihat menyelimuti truk di bagian depan hingga menyita perhatian pengendara lain yang melintas. Truk tronton yang memuat jagung ini melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang. Saat tiba di lokasi, percikan api muncul dari bagian depan dan langsung membakar seluruh truk. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin truk tronton. Mobil sempat macet juga, itu ada truk kebakar di bagian depannya. Itu katanya infonya itu ada api itu mulai dari depan ya, bagian depan ada konslet gitu katanya, informasinya gitu kan. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun proses pemadaman sempat membuat ruas tol Tangerang Merak macet panjang. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyadi, iNews melaporkan. Wih, itu astagfirullahaladzim. Itu orang. Astagfirullah. Video amatir warga merekam detik-detik seorang wanita tersangkut di sebuah kanopi usai melompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 5. Saksi mata menuturkan sempat mendengar suara seorang wanita minta tolong sebelum ada dentuman keras yang awalnya dikira ledakan tabung gas. Rasanya itu kayak semacam tolong gitu. Pas nggak lama dari situ pas aku lihat udah jatuh. Jadi aku posisinya nggak lihat jatuhnya gimana, cuman pas terus aku lihat kirain gas meledak. Kenceng tuh ya bang? Kenceng banget, kayak kirain kayak gas meledak. Pas dilihat orang. Ya yang pertamanya dia kayak tengkurap gini. Dia tanya 2 menit 3 menit dia diem. Pasaran kan kata orang juga enggak. Pas 4 menit 5 menit kan gerak. Dugaan sementara, wanita berinisial A ini nekat melompat karena ketakutan setelah mengetahui ada penyusup di dalam unit apartemennya. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan terduga penyusup sudah diamankan pihak berwajib. Sementara belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, dan Helmi Sejengbati, iNews melaporkan. Seorang oknum guru ngaji ditangkap polisi karena melecehkan 5 muridnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku melakukan aksi bejat itu di rumah pribadinya yang juga dijadikan tempat mengaji. Modusnya, pelaku meminta murid laki-laki pulang terlebih dahulu dan menyisakan murid perempuan di dalam rumah. Ia melancarkan aksinya dengan dalih praktik tata cara mandi besar. Selain itu, pelaku mengiming-imingi korban uang dan mengancamnya agar korban tidak melapor kepada orang tuanya. Perbuatan bejat sudah berulang kali dilakukan sejak tahun 2021. Kejadian tersebut sudah berulang kali, jadi tidak baru sekali saja, jadi sudah berulang kali dilakukan, bahkan dengan beberapa murid pengaji lainnya. Pelaku melakukan hal tersebut dengan ingin memberikan uang dan mengintimidasi korban dengan cara mengancam apabila anak korban memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada orang tua korban. Untuk memulihkan trauma, korban kini didampingi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKI Jakarta. Sementara, polisi terus menyelidiki kasus ini karena tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Polisi pun mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui kasus serupa. Di Jakarta Selatan, Helmi Sejengbati melaporkan. Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bersama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan terarah dan terukur setelah tembakan peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jenazah Hairul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara, Bulian, sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah-pindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi.
selain hampir 1 tahun persembunyiannya, Hairul juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Kan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api, terdiri dari 4 panjang, 1 pendek. Sebelumnya, pada Juni 2024 lalu, Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Dan dari hasil penyelidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan tersebut ternyata Hairul yang merupakan suami korban sendiri. Hairul menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 2 pria yang salah satunya penjaga indekos hunian korban di Menteng, Jakarta Pusat membuka paksa jendela kamar. Mereka mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat pintu terbuka, korban ditemukan tidak bernyawa dengan kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Kematian diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan, masih menyisakan kejanggalan. Petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri menggelar olah TKP di indekos korban di Menteng, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan sementara, polisi mendapati sidik jari korban menempel di lakban yang melilit wajah Arya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ini, tim penyidik menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Polisi telah memeriksa 5 saksi, diantaranya istri korban, rekan korban, penjaga indekos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Tim Liputan iNews melaporkan. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Di kepala bagian belakang, kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi.
Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22.14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang terduga pengedar narkoba dibekuk polisi saat melintas menggunakan mobil di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Dalam penangkapan yang berlangsung dramatis, tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya mencoba menabrak blokade mobil polisi untuk melarikan diri. Hasilnya polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu besar siap edar seberat 16 gram yang rencananya akan dijual di kawasan pertambangan. Dari hasil pemeriksaan polisi menetapkan 1 tersangka, sementara beberapa orang yang ikut dalam mobil tidak terlibat. Pada saat kami berhentikan, terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri atau meloloskan diri dari blokade petugas. Sehingga pada saat itu kami melakukan upaya paksa, termasuk dan melakukan penggeledahan. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat Kapolsek dan tim unit Reskrim Polsek Setualang Raso menyergap seorang pria yang menaiki becak di Jalan Lingkar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, Rabu sore kemarin. Petugas yang curiga terhadap penumpang langsung mengamankan pelaku dan memeriksa barang bawaannya. Kecurigaan petugas saat pelaku gugup ditanyai petugas terkait asal dan tujuan pelaku usai pulang dari Malaysia. Saat dilakukan pemeriksaan, barang bawaannya berupa CPU, komputer. Petugas menemukan 7 bungkus diduga narkoba jenis sabu seberat 7,5 kg lebih. Pelaku mengaku kalau ia dititipkan barang narkoba untuk dibawa ke Madura, Jawa Timur dengan upah 50 juta rupiah jika barang berhasil dibawa. Pelaku masuk ke Indonesia melalui perairan jalur tikus untuk menghindari tangkapan petugas. Asal sabu-sabu ini menurut keterangan tersangka itu berasal dari Malaysia, dibawanya langsung. Akan dikirim kemana? Akan dikirim ke Pulau Jawa. Berapa kali dia melakukan ini, kawan? Hasil keterangan awal baru 1 kali. Selanjutnya, terhadap tersangka diserahkan ke Sat Narkoba Polres Tanjung Balai guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara atau seumur hidup. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Petugas dari Ditres Narkoba Polda Jabar bersama Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Rumah kontrakan ini menjadi laboratorium peracikan sabu cair menjadi sabu. Polisi menemukan berbagai bahan baku narkoba jenis sabu cair. Polisi mengamankan 2 pria yang salah satunya merupakan warga negara Iran berinisial MT.
Pengungkapan kasus narkoba ini hasil pengembangan dari pengungkapan sebelumnya, di mana petugas mengamankan 50 gram sabu yang diproduksi MT di wilayah Pukum, Polda Jabar. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas mengamankan barang bukti sabu cair atau liquid metamfetamin sebanyak 123 liter yang dibagi ke sejumlah jerigen dan drum. Bahan baku sabu cair 1 liter akan diolah oleh tersangka menjadi 4 kg narkoba jenis sabu. Bayangkan apabila ini beredar di masyarakat dengan 1 liter jadi 1 kilo, berarti 128 kilogram sabu grade A. Kalau itu 1 liter menjadi 4 kilo, berarti menjadi 500 kilogram sabu grade D. Tersangka MT masuk dalam jaringan narkoba internasional Bulan Sabit Emas atau Golden Crescent. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman mati atau seumur hidup. ZI, siswa kelas 5 SD ini harus terlibat persoalan hukum setelah digugat oleh kakek kandungnya sendiri. Bocah berusia 12 tahun ini digugat lantaran perkara tanah warisan ayahnya, Suparto, yang meninggal 1 tahun lalu. Objek sengketa adalah rumah yang ditinggali oleh ZI dan ibu kandungnya. Tanah tersebut diketahui milik ayah ZI. Tak terima tanah ditempati oleh menantu dan cucunya, kakek ZI melayangkan gugatan ke pengadilan dan menggugat cucunya sendiri. Soalnya bangunan ini milik dari almarhum bapak saya sama ibu saya. Sejak kapan ada tinggal di sini? Sejak umur saya 5 tahun kurang lebih. 5 tahun, berarti sudah berapa tahun ya? Udah 15 tahun kurang lebih. Gara-gara sengketa tanah ini, hubungan keluarga yang semulanya harmonis berubah menjadi dingin. Keluarga mengaku terpukul atas kasus gugatan ini. Terlebih tergugat merupakan bocah di bawah umur. Hingga kini, kasus perebutan tanah ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua musisi ini datang untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Ahmad Dhani mengatakan tujuannya mendatangi KPAI adalah untuk menertibkan masyarakat yang merundung putrinya di media sosial. Ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang. Menindaklanjuti laporan dari Ahmad Dhani, KPAI berjanji akan mempelajari kasus perundungan yang menimpa SF dan memberikan pendampingan kepada korban. Akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda. Karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas, kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual, itu menjadi acuan. Sebelumnya Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila SF mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dakis. Tindakan serius yang ditempuh Ahmad Dhani untuk memberikan efek jera kepada perundung anaknya karena undang-undang telah mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Hasto Kristianto yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadapnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasto menyoroti pernyataan mantan Ketua KPU RI Hashim Ashari yang mengetahui pertemuan antara Hasto dan ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan di Pejaten Village sesuai BAP nomor 15. Hasto mengatakan Hashim diperiksa oleh KPK pada 8 Januari 2025 atau setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Hasto menilai keterangan tersebut baru lantaran tidak terdapat pada fakta persidangan kasus ini pada 2020 lalu dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio, dan ex-kader PDIP Saiful Bahri. Keterangan baru dari Hashim tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi jet pribadi di KPU. Keterangan Hashim Asyari tersebut termasuk keterangan baru yang tidak terdapat pada fakta persidangan tahun 2020. Dalam keterangan ini Wahyu Setiawan, Saiful Bahri, dan Agustiani Tio di persidangan ini menegaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui apalagi mengikuti pertemuan di Pejaten Village tersebut. Dalam kasus ini Hasto diduga membantu buron Harun Masiku yang pada Pileg 2019 menjadi caleg di Dapil 1 Sumatera Selatan untuk merebut kursi parlemen. JPU menilai perbuatan Hasto terbukti sebagaimana dakwaan. JPU menuntut Hasto 7 tahun penjara dan pidana tambahan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah selesai dilaksanakan. Dari gelar perkara tersebut, pakar telematika Roy Suryo membawa bukti baru dan mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Pada hasil uji error level analisis atau ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Kemudian ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Namun tidak dengan milik Jokowi. Di halaman pengesahan ijazah tertulis nama Profesor Ahmad Sumitro di November 1985. Menurut Roy, Ahmad Sumitro tahun 1985 masih bergelar doktor belum profesor. Selain itu, Roy menyebut tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Menanggapi hal ini, pengacara Jokowi menyebut hasil analisis Roy Suryo ini berbeda dengan analisis Puslapor Polri yang melihat ijazah asli Jokowi. Bareskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Pada Mei lalu, Bareskrim Polri memutuskan ijazah Jokowi asli. Keaslian itu dibuktikan dari uji hasil laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Planalto, Brasil disambut prosesi jajar kehormatan. Presiden Prabowo pun sempat inspeksi pasukan kehormatan militer Brasil. Usai inspeksi pasukan, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang menyambut kedatangannya di depan pintu istana. Kehangatan hubungan antar dua kepala negara ini terlihat selama pertemuan. Presiden Brasil bahkan menggandeng Presiden Prabowo memasuki istana. Keduanya juga berjabat tangan dengan hangat sebelum memulai pembicaraan terkait kerjasama bilateral antara kedua negara. Dalam pertemuan pemimpin kedua negara, sejumlah kerjasama bilateral pun dicapai. Beberapa di antaranya adalah penguatan kerjasama di bidang militer dan ekonomi. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun mengajak Presiden Brasil untuk merayakan ulang tahun bersama di Indonesia. I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion,
will plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Presiden Prabowo dilahirkan di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Sementara Presiden Brasil dilahirkan di Garanhuns, Pernambuco, Brasil pada 27 Oktober 1945. High-End Gala 2025 bertabur bintang dari tokoh penting, public figure inspiratif, serta mitra strategis dari industri gaya hidup. Acara yang digelar di Park Hyatt Jakarta Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini turut dihadiri eksekutif Chairwoman MSC Group Liliana Tusudibyo, Miss World ke-72 Opal Suchata Chuangsri, dan Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring. Acara gala dinner bertabur bintang ini sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan majalah gaya hidup high-end yang telah menyajikan berita fashion dan beauty selama 17 tahun perjalanannya. Kita melihat bahwa karya-karya high-end itu sangat luar biasa dan kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada para pembaca juga pendukung dari High-End Magazine yang selalu mendukung high-end sehingga 17 tahun ini. Malam hari ini sungguh malam yang istimewa. Dari penampilan, dekor, semua tamu undangan, runtunan acaranya, semuanya itu sungguh sangat istimewa ya. Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri mengaku merasa istimewa tampil di High-End Gala 2025. Dirinya sangat antusias tampil pada ajang prestisius tersebut. Tonight, I am very excited. It's my first time at a gala with High-End Magazine. It was an amazing time we shared together yesterday, so I'm very excited to be here. And we're also having awards tonight, so that will be amazing. High-End Gala 2025 juga dimeriahkan Transio atau pameran busana koleksi terbaru. Kolaborasi Wikiwu dan NGS Gold yang menampilkan kemewahan khas High-End Magazine. Ajang prestisius ini juga memberikan apresiasi busana terbaik kepada para tamu yang hadir. Dari Jakarta, Bagus Prasetya dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Kobaran api melahap habis sebuah pabrik produksi peralatan rumah tangga di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kebakaran diduga dari korsleting sebuah oven yang tiba-tiba mengeluarkan asap tebal lalu menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Saat kejadian, sejumlah karyawan yang tengah bekerja tak sempat menyelamatkan peralatan maupun produk yang dihasilkan. Api juga merembet ke area gudang penyimpanan tempat barang-barang jenis mebel yang telah selesai pengerjaan. Proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya material yang mudah terbakar. Mesin, pokoknya semua Pak, kebakaran udah gak kesisa Pak. Jadi ini nggak kerja ini? Enggak, kerja juga ngikutin teman-teman. Ada yang ngepel, ada yang nyuci piring, ada di situ. Berarti ini nggak kerja ya? Enggak. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka-luka. Kepolisian telah memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Audrey Bianca berhasil menjadi yang terbaik setelah mengalahkan 37 peserta lainnya di ajang Miss Indonesia 2025. Dengan penuh keyakinan, perempuan muda kelahiran tahun 2003 ini menjawab setiap pertanyaan dari Dewan Juri, mulai top 15, top 6, hingga menjadi juara. Momen puncak terjadi ketika mahkota disematkan oleh Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiring, dibantu oleh Miss World 2025, Opal Suchata Chuangsri. Saya tidak sabar untuk melihat satu tahun ke depan apa saja yang akan dilakukan untuk saya dan apa saja yang akan saya pelajari juga dengan Yayasan Miss Indonesia, Kamian, Nusantara, dan juga Star Media Academy, dan juga Ideal Transmedia dan Angela Transmedia, dan juga kakak saya Monica. Ketua Dewan Juri, Liliana Tusudibyo yang merupakan founder and chairwoman Miss Indonesia Organization, mengapresiasi Miss Indonesia yang membawa semangat manners, impressive, smart, and social yang akan menjadi semangat para juara. Penilaiannya ada berdasarkan 4 pillars, manners, impressive, smart, and social, dan juga ada 7 fast track yang harus dilalui, itu semua juga ada nilainya. Dan setelah itu juga ada pre-judging, dan nanti terakhir ada ini malam final ini ada judging juga. Sebagai Miss Indonesia 2025, Audrey akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2026.
dirinya akan menjalani berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan bersama Yayasan Miss Indonesia, menjadi duta perubahan yang membawa pesan Beauty with a Purpose ke masyarakat luas. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Surya, iNews melaporkan.